Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman ya, supaya kita dapat pahala juga, menjadi pahala yang bermanfaat. Oke, ada yang bang review nilai SKD sama SKB dong. Malu sih sebenarnya karena nggak terlalu bagus, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, ini ada dua ya. Tahun 2018 sama tahun 2021. Kita bahas dulu ya. Jadi di tahun 2018 ini salah satu penilaiannya itu pertama itu SKD ya. Jadi nilai SKD itu di sini ya, udah tambahin ya. 361 ini. 361. Ini cukup tinggi ya di zaman itu, peringkat 7 se-Indonesia. Nah, TWK nilainya 105. TWK itu bang, TWK itu tes wawasan kebangsaan. Jadi tentang sejarah, undang-undang tuh TWK. Terus TIU-nya Pak, tes intelijensi umum, hitung-hitungan lah, anonim, sinonim, itu kan, gambar. TKP, tes kepribadian. Lalu selanjutnya nilai SKB waktu itu 47 nih, 47 nih. Ini nggak tahu juga kok ya, kenapa kapan itu nilainya 47. 235 kalau nggak salah. Berapa ya? Lupa. 275 ke 285. Ini 47 digabungin. Nah, di sini ada ya. Jadi nilai SKD ini 40% aja. Sedangkan nilai SKB 60%. Jadi teman-teman yang tinggi di SKD bisa kesalip nih kalau SKB-nya rendah. Kayak aku ya. Nah, teman-teman yang SKD-nya nggak terlalu tinggi, masih ada harapan ketika apa? Ketika bisa SKB ini nilainya maksimal gitu loh, bagus. Akhirnya peringkat berapa nih? 52. Yang diambil 40. Agak nyesek juga ya. Yang diambil 40. Waktu itu jadi ambil yang lulusan terbaik. Nah, lihat ke bawahnya itu. Ini ada peringkat 126 nih. Ini peringkat 126. Nilainya sama nih. Tapi dia lulus. Dia lulus, aku nggak lulus. Kenapa bisa aku nggak lulus? Karena aku ambil lulusan terbaik. Gitu. Yang 2018 ini formasi lulusan terbaik ya. Terbaik. Kalau aku ikut yang umum, wah aku tuh masuk nih, karena yang diterima 200-an. Nah, nyesek gak sih? Nilaimu tinggi, cuman ada yang sama, tapi kamu nggak lulus. Makanya kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, dulu-dulu tuh aku bilang, kalau bisa ambil yang umum. Kenapa? Walaupun banyak saingan yang umum, kalau kalian pinter gitu ya, maka bisa unggul dibandingkan yang lain. Kalau di lulusan terbaik tuh musuhnya lawan kita itu, saingan kita tuh pinter-pinter banget itu. Nah, itu yang jadi pinternya nggak umum gitu kan. Nah, jadi kalahnya di situ. Jadi nggak lulus lah di tahun 2018. Bang, ini IPK nih. Bang, ini IPK-nya apa? Loh, nanti misalkan nilainya sama nih. Misalkan nilai sama, yang diterima 52 orang nih. Yang dinilai berikutnya itu nilai IPK kita. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang belum lulus, IPK-nya dibagus-bagusin ya. Karena ternyata mau daftar PNS ini berpengaruh nih. IPK aku 3,9 kan. Misalkan ini dia lulusan terbaik juga yang diterima 52, dia nggak lulus. Kenapa? Karena nilai IPK aku lebih tinggi dibandingkan yang di bawah ini. Cuman belum rezeki aja waktu 2018 ini. Nggak apa-apa. Jangan pernah menyerah lah ya. Habis itu tahun 2021. Nah, ini nilai tahun 2021. Kita review, unboxing. Nama Rifki Akbari, nilai IPK 3,9. Nah, nilai IPK ini selalu dihadirkan gitu. Karena kalau nilainya sama, itu nilai IPK yang terbaik itu yang lebih dahulukan. Oke, ini lebih jelas ya. SKD 40%. TWK berkurang yang awalnya 105 jadi 85. Karena jujur di tahun 2021 ini kurang, persiapannya kurang.
Kenapa 85? Karena di tahun TWK ini banyak yang hafalan ya. Jadi kapan tanggalin? Nah, aku agak jago. Sedangkan di TWK ini pemahaman, jawaban hampir sama. Ya, pemahaman yang paling baik lah. Jadi lebih memahami, jadi tujuannya undang-undang itu apa, gitu kan. Mana di bawah ini yang cocok dengan sila pertama, sila kedua. Nah, itu. Kayak gampang, kayak soalnya itu lebih gampang tahun 2021, cuman kayak kok jawabannya kayak bener-bener semua di sini. Terus TIU-nya 135. Nah, salah berapa nih 135? Ini salah 3 dari semuanya. Dan TKP 197. Oh, Bang, kok jauh nilainya, Bang, dari 131 di atas ini jadi 197. Ini karena ada tambahan 10 soal. Oh iya, jadi di tahun 2018 ini soalnya itu SKD itu 100 soal. Kalau di tahun 2021 ini soalnya ada 110. Oke, jadi nilainya SKD 417. Nggak terlalu bagus juga, ini banyak yang 450-an di atas. Tapi cukup aman lah 417 ini. Karena yang diterima 1.500 otomatis. Ini aku peringkat berapa ya? Peringkat 1000-an sih, 417 ini. Tapi kan jadi gini, yang bisa lolos ke tahapan SKB itu 3 kali dari jumlah yang diterima. Misalkan ada 1.500 kemarin. Jadi 4.500 orang nilai tertinggi SKD itu berhak untuk ikut ujian SKB. Oke, jadi skala 175, bobot 40%. Oke, ya. Terus seleksi kompetensi bidang. Nah, pas CAT, aku nih rendah banget ini, beneran. Yang lain tuh 300-an, nih aku 235. Karena tadi ternyata pertanyaannya itu filsafat hukum, pengantar ilmu hukum, enggak belajar. Aku belajar hukum acara, hukum pidana, kirain sama kayak 2018, ternyata soalnya beda. 235, 47 soal aja yang bener ya. Bobotnya 50% lagi. Jadi CAT ini penting banget ya. Bobotnya ini 50%. Nih 50% ini penting nih. Dari semua ujian ini paling penting nih kayaknya 50%. Terus selanjutnya SKB wawancara 79. Ini agak bingung juga ya kenapa 79 ya. Padahal aku bisa jawab pertanyaannya. Nah ini lagi-lagi nih mungkin ada sikapku yang kurang baik jadi mungkin bisa menurunkan nilai. Ya, pokoknya banyak-banyak berdoa lah biar dapat penguji yang baik gitu kan. Terus SKB bahasa asing. Anak Ciputat, Bos. Deket-deket Jaksel lah. Jadi which is ya bisa kali ya dikit-dikit. SKB bahasa asing 87,6. Bobotnya 20% aja. Jadi jangan takut teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris karena bobotnya 20%. Kalau kamu tinggi di CAT sama wawancara ini bisa nunjang bahasa asing rendah. Kayak aku ini kan rendah di CAT tapi aku bisa di bahasa asing tinggi bisa membantu kan. Akhirnya total bobotnya 60% tetap ya. SKB ini 60% tinggi digabungin 69,159 dinyatakan lulus. Seneng banget nih kalau dinyatakan lulus. Oke, peringkat berapa bang ini bang? Jangan dijelasin lah, jelek aku peringkatnya. Cuman ya seperti itu, rezeki nggak kemana. Jadi gitu ya, saranku sih pilih yang umum aja. Di sini aku milih umum karena trauma dan lulusan terbaik, nilai tinggi tapi nggak lulus. Nah aku milih umum, akhirnya masuk dengan nilai yang ini cukup rendah. Tapi yang penting lah lulus ya. Ya mungkin ini aja ya review buat teman-teman yang penasaran gimana sih penilaian SKD, SKP. Terus integrasinya kayak gimana ya, kayak gini lah. Nanti di zoom aja terkait hitung-hitungannya berapa kali 40% gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, itu semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.